الصلاة ومن انتسب إليهم إلى حضرة الإمام الحضرة سيدنا مولانا حبيب القادر بن أحمد بالفقي والإمام الحافظ المسلم بن الدكتور أبي عبد الله بن عبد القادر بالفقي وأصولهم وصلوا أهل سلسلاتهم ومنتسب إليهم نفعنا الله من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفاتهم وإمدادة كرسيتهم وإذراقهم ونظرات في الدين والآخرة شهلا تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Majelis Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melanggengkan hidayahnya kepada kita semua dengan berkat nama majelis kita pada malam hari ini. Dan malam ini kita iftitah, ya, pembukaan setelah libur sementara di bulan Ramadan. Iftitah, pembukaan sementara. Mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan ini, selesainya Ramadan, mulai untuk taklim kita ini punya semangat yang baru kita. Kita punya semangat yang baru. Ya. Untuk ilmu itu kan untuk sekarang ini ya perkara yang sangat wajib ya bagi kita. Apalagi tauhid. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para kerabat, para sahabat beliau sampai hari kiamat, para pengikut beliau sampai hari kiamat, keturunan beliau, ya, orang-orang yang memang berada di jalannya baginda Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di bawah baginda Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada malam ini kita lanjutkan di pembahasan kita yang kemarin, masih di bait yang keempat, ya. Bunyi baitnya wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Yang dibahas itu mubtadi'nya lapas bid'ah. Kemarin kita sudah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bid'ah itu ya terbagi menjadi karena bid'ah ini bukan suatu hukum, ya, tapi objek hukum. Setiap perkara yang baru itu kena juga hukum syar'i, ya, wajib, sunnah, haram, makruh sama mubah. Kemarin kita sudah bahas beberapa perkara yang baru tapi wajib itu dilakukan. Seperti apa? Menyusun Al-Quran, menulis hadis itu. Seperti yang di kitab Sahih Bukhari, hadis kan disusun. Kalau kita pakai konsepnya orang-orang yang ngomong pokoknya titik kullu bid'atin dolalah, hadis Bukhari yang kita baca itu bid'ah. Karena zaman Rasulullah SAW tidak ada hadis tersusun menjadi suatu buku. Hadis ini dibukukan di zaman imamnya Az-Zuhri. Imam Zuhri ini gurunya Imam Malik. Itu orang yang pertama kali menyusun hadis-hadis Nabi dalam sebuah buku. Tapi yang terkenal malah kitabnya Imam Malik, Muwatta. Imam Malik itu menuruti gurunya Imam Zuhri. Hanya Imam Malik juga menyusun hadis-hadis yang beliau hafal dalam satu kitab, namanya kitabnya Muwatta. Ya, terkenal ini kitab ini. Imam Syafi'i itu umur 10 tahun atau 7 tahun itu sudah hafal Muwatta. Imam Syafi'i umur 10 tahun. Hafal kitab
Muwatta sekitar berapa ribu hadis itu di dalam kitab itu. Dari Imam Malik beliau tulis sanadnya sampai ke Rasulullah. Pendek. Imam Malik ini berguru sama Imam Zuhri. Berguru juga sama Imam Nafi. Imam Nafi ini maulanya atau pembantunya Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar. Makanya kalau di kitab Muwatta itu sanad hadisnya pendek ya, dari Imam Malik, Imam Nafi, Sayyidina Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Umar ke Rasulullah. Ada dari jalur guru yang lain, Imam Zuhri ke para sahabat. Dekat jaraknya deh. Dekat atau tabi'in ya. Jaraknya sangat dekat. Nah itu termasuk juga bid'ah yang wajib. Karena kalau tidak disusun hadis-hadis itu bisa hilang. Hadis ini bisa hilang. Makanya salah satu keberkahannya ulama-ulama kita itu perhatian dengan kitab itu ya, kita orang yang hidup jauh di zaman Rasulullah ini masih bisa mendengar atau membaca hadis-hadis yang pernah dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu khususnya kita loh, umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu, mereka mungkin hilang sudah teks-teks, naskah-naskah ucapan Nabi-Nabi terdahulu. Bahkan di kita malah ada nih. Ucapan Nabi Allah Isa itu ada di hadis Nabi malah. Rasulullah yang ceritakan, kata Rasulullah, qala Isa ibnu Maryam. Banyak di hadis yang seperti itu. Banyak lagi ya beberapa bid'ah-bid'ah yang wajib ini, seperti mempelajari ilmu bahasa Arab ya. Ilmu tata gramatika bahasa Arab kalau pengen memperdalam kajian kita atau memperdalam ilmu kita tentang Al-Quran dan hadis. Jadi orang yang pengen terjun ke dalam dunia ilmu tafsir dan ilmu hadis ini harus benar-benar dia memahami bahasa Arab atau gramatika bahasa Arab. Itu yang pertama daripada bagiannya bid'ah wajib. Yang kedua haram. Ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin tanawalat qawaidut tahrim wa adillatuhu syar'iyyah. Setiap perkara yang baru yang masuk dalam kategori kaidah-kaidah pengharaman perkara baru tadi, dan dalil-dalil syariat yang menunjukkan bahwa itu suatu perkara yang haram. Seperti apa? Di sini contohnya makus atau makes. Apa makes itu? Makes itu harta orang miskin dikasihkan ke orang kaya, terus dibelikan mobil Rubicon. Apa itu? Pajak itu nah, bid'ah itu. Bid'ah yang haram. Jadi kita nih cak mana Ustaz? Bayar pajak ini malim. Ini terpaksa gitu nih. Tidak ada bayar pajak. Motor kita tidak bisa ini. Repot kan. Jadi direpotkan kita kalau tidak bayar Pak. Nah, zaman kita harus tahu itu hukumnya pajak itu apa. Bid'ah yang haram. Apa kita melak-melak juga? Tidak, kita ini terpaksa. Makanya kita ini orang dizolimi sebenarnya. Pajak itu kan peninggalannya Belanda itu. Peninggalannya Belanda. Dalam Islam sudah diatur gitu. Sebenarnya ada zakat. Zakat itu harta orang kaya diambil kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Pajak ini miskin kaya, kadang-kadang yang kaya lewat. Apalagi wong dalam. Harta wong miskin banyak kena. Yang rajin bayar pajak nih wong miskin. Iya. Yang gaji pas-pasan, masih dia jadi tiap tahun tuh bayar pajak motor. Padahal gaji pas-pasan. Baliknya kemana? Ikut pajak itu. Rubicon, dah untuk jalan itu. Katonyo atau Yonian apa tidak. Iya. Kita tidak ada. Kita sebenarnya perkara ini sudah tahu gitu ya. Akhirnya kan dibuka kan sikap sama Allah Subhanahu Wa Taala kan bahwa itu jelek. Wah ini untuk apa infrastruktur negara kita. Kalau memang pajak ini benar-benar digunakan untuk pembangunan negara, tidak ada ngutang gitu. Tidak ada utang gitu. Sekarang buktinya bahas politik lah jangan. Iya. Tidak ini kita ini sekedar apa? Sekedar tahu ya sekedar tahu, tapi ya kita tahu pajak itu hukumnya haram. Cuman kita masih ngelakukannya jangan mana itu malah terpaksa gitu ya. Karena kita terikat dengan itu tepat. Cuman tetap kita ingkari bahwa itu suatu perkara yang haram pajak.
Kita ini terpaksa uangnya. Sama kayak kita ditilang polisi. Nah, itu termasuk nyogok apa tidak? Arwasy wal murtasy finnar kata Rasulullah. Orang yang nyogok sama yang disogok sama-sama masuk api neraka. Itu kita masuk saja. Itu tuh terpaksa kita. Itu pernah mana baca di pembahasan di kitab mana itu. Begitu masalah-masalah itu tuh terpaksa. Asal kita nunjuknya terpaksa ya udah terpaksa bayar. Motor-motor kita kadang-kadang ini ngurus-nguruskan teorinya kita tiap tahun masih bayar juga kita. Apalagi rumah PBB. Barulah kita negak ke Cakaraya mau datang wong PBB. Itu tanah-tanah kakek buyut kita memang. Bangun itu pakai duit kita minta kalau mati ngantu satu hati-hati. Yang beragawe di PBB ini keluar bela kau. Mati ngantu. Itu zolim sama uang itu sebenarnya itu zolim ya. Itu nggak usah melok lah kita lemak lah kita jadi apa? Lemak lah jadi orang yang dizolimi daripada jadi orang yang zolim. Atau mendahulukan orang bodoh atas orang-orang alim ini termasuk bid'ah juga. Nah, mengangkat seorang pemimpin memberikan jabatan kepada orang-orang yang tidak layak diberikan jabatan termasuk ini juga bid'ah yang haram. Apalagi nak deket ini pilkada ini hati milih yang sekiranya tak milih salah juga ya harus milih yang sekiranya dia tuh yang nak bukan dekat pilkada baru rajin ke musola. Kadang-kadang ini kan dekat pilkada baru rajin ke musola. Nah, ketahuan kan. Ya, cari yang memang dia ini perhatian sama majelis, apalagi sama majelis dia perhatian sebelum dia jauh hari sebelum ada pilkada ini dia sudah perhatian dengan majelis. Tiba-tiba dia nyalonkan jadi wali kota atau kepala desa. Memang kayaknya bapak ini pantas. Keseharian dia sudah rajin ke musola, ya tak? Sampai ada yang viral itu bapak kades itu kan dipaksa oleh masyarakatnya jadi kepala lagi kan. Itu masya Allah berarti kan jarang model itu tuh untuk kita hidup di akhir zaman yang model itu tuh jarang. Kalau zaman dulu banyak yang nandak jadi kepala daerah atau kepala desa tapi ditunjuk oleh rakyat itu banyak zaman dulu. Seperti Sayyidina Abu Bakar tuh ditunjuk oleh sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar ditunjuk. Tidak ada mencalonkan diri mereka tahu jabatan itu besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tanggung jawabnya ya. Tapi kalau sudah dituntut oleh masyarakat luas, berarti mereka sudah ngasih amanah kepada dia. Ya, pintar-pintar milihlah kakek ya, jangan sampai salah pilih. Dari yang sekiranya untuk kemaslahatan kita. Wasalis yang ketiga, mandub bid'ah yang sunnah. Ya, perkara yang terikat atau yang terkonsep dalam kaidah sunnah dan dalil-dalilnya. Seperti apa? Sholat tarawih secara berjamaah. Atau juga menegakkan tempat-tempat bahasa kita ini kayak negakkan KUA itu apa namanya? KUA kayak kalau untuk urusan pernikahan kan KUA. Kalau untuk urusan imigrasi paspor segala macam imigrasi itu apa ya? Nah, departemen ya. Menegakkan departemen yang model-modelnya itu untuk kemaslahatan umat Islam itu termasuk bid'ah yang sunnah itu. KUA kan untuk mempermudah kita nikahan, surat segala macam ya. Pokoknya yang model-modelnya itulah ya. Juga termasuk bid'ah yang sunnah di sini. Aneh nih. Membangun pondok pesantren, membangun pondok madrasah, buka majelis. Nah, majelis kita ini tidak ada zaman Nabi ini. Kalau ada ustadz dalam kajian yang pokoknya kullu bid'atin dolalah lah ustadz. Zaman Rasulullah tidak ada majelis kayak antum. Majelisnya di Masjid Nabawi. Rasulullah duduknya ngapar, tak ada meja ini. Antum duduknya agak tinggi. Duduk ini pula bukan duduk ngapar pula, ada mic-nya. Bid'ah itu Ustaz. Kan bingung dewek kan akhirnya kalau pakai kaidah mereka. Sebenarnya kaidah mereka tuh lah kita pakai balas untuk mereka bingung dewek akhirnya mereka.
Oh indah, ini untuk masalah agama lah. Kita Ustadz ngajar itu untuk agama apa bukan? Nah, kan bingung dia kan. Jadi sudah melailah konsep bid'ahnya ulama salaf. Jangan apa konsep bid'ah yang kita buat-buat dewek ya. Termasuk juga bid'ah yang sunnah itu memperdalam ilmu tasawuf ya. Sunnah juga hukum. Cara ikhlas, cara tidak ada riya di dalam ibadah. Itu kan ilmu tasawuf ya. Warabi'uha yang keempat, makruh. Bid'ah yang makruh. Bukan sesuatu yang termasuk dalam kaidah-kaidah makruh dalam syariat, seperti mengkhususkan hari yang utama atas hari-hari lain dengan satu ibadah. Kalau nambah tidak apa-apa. Ini tidak pernah baca sholawat, tidak pernah baca Al-Quran. Giliran hari Jumat baru baca Al-Quran, tidak boleh. Dia tidak pernah baca Al-Quran, Ustaz, tapi hari Jumat baru baca Al-Quran, tidak boleh. Itu makruh hukumnya. Kalau nambah tidak apa-apa. Kecuali memang ada anjuran dari Nabi, seperti hari Jumat itu kita dianjurkan untuk membaca suratul Kahfi, surat Dukhan, ya, surat Ar-Rahman, surat Jumu'ah, surat Al-Munafikun. Itu dianjurkan kalau itu tidak masalah. Tapi yang dari Senin sampai Kamis tidak pernah sholat witir, tidak pernah sholat malam, tiba-tiba malam Jumat baru sholat tahajud, baru sholat witir, nah, itu tidak boleh, itu makruh hukumnya. Tidak bolehnya hukumnya makruh. Nah, termasuk juga bid'ah makruh. Ini beliau nukil di ikut pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali itu membid'ahkan, tapi bid'ahnya makruh ya, menghiasi masjid dengan apa? Tulisan-tulisan apa? Ya, kaligrafi, dinding-dinding masjid dikasih apa namanya? Ornamen. Itu bid'ahnya makruh menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali. Tapi yang jelas yang kudu bid'atin dolala itu yang haram ya. Bid'ah yang kelima mubah. Seperti apa mubah ini? Ma tanawalatu adillatul ibahah. Segala perkara yang terkonsep dalam dalil-dalil mubah atau kaidah-kaidah mubah daripada syariat, seperti membuat ayaan untuk gandum. Bahkan kata Sayyidina Aisyah itu bid'ah yang pertama kali terjadi ya, di dalam Islam ini, kata Sayyidina Aisyah itu ini apa namanya, ittikhadul manakhil, dibuatnya ayakan untuk memperhalus gandum. Itu bid'ah mubah yang dimaksud ucapan Sayyidina Aisyah itu bid'ah mubah. Ada lagi kata Sayyidina Aisyah itu bid'ah yang pertama kali dilakukan dalam Islam ini sholat dewean. Itu bid'ah makruh. Sholat dewean itu makruh hukumnya. Ya, sholat dewean itu makruh. Perkara yang baru di zaman Rasulullah itu tidak ada yang sholat dewean. Para sahabat itu nak sholat di mana baik pasti berjamaah. Tidak di masjid, tidak di rumah, tidak di jalan, pasti berjamaah. Nah, awalu syai'in ahdatsan nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadul manahil nadana. Fil asar, dalam asar kalau salah ini kalamnya Sayyidina Aisyah ini. Perkara yang pertama kali dibuat oleh manusia setelah Rasulullah ini, maksudnya perkara bid'ah ini, bid'ahnya mubah, dibuatnya ayakan untuk menghaluskan gandum. Termasuk kita sekarang ini bid'ah yang mubah itu apa? Sendok. Ya, sendok itu bid'ah mubah itu. Makan pakai sendok itu nah. Zaman Rasulullah makan pakai tangan. Naik motor ke masjid, naik motor. Ke masjid naik mobil. Zaman Rasulullah ke masjid naik onta, kuda, naik bagal ya. Itu termasuk bid'ah yang mubah. Hukumnya mubah. Termasuk juga di sini kata Imam Ibn Hajar, termasuk bid'ah mubah at-tawassu' fil lazidil ma'akil. Memperluas atau membuat macam-macam makanan-makanan yang lemak, mubah hukumnya. Tapi kalau kita bisa jadikan itu sebagai apa namanya, sebab kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, bagus. Makanya ketika kita menikmati makanan yang lemak, niatkan untuk supaya nambah rasa syukur kita. Wong makan tempe kering.
ucap alhamdulillah. Sama wong makan rendang, ucap alhamdulillah. Sama no pahalanya. Yang makan rendang. Yang makan rendang itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena dia benar-benar ngerasakan nikmatnya. Ucap alhamdulillahnya itu dari lubuk hati yang paling dalam. Iya. Kalau dia makan tempe, alhamdulillah dia bersyukur masih baca makan. Nah itu bersyukur ya Allah masih baca makan. Tapi kalau makan apa lagi kita ini? Yang lemak-lemak. Es yang 2000-an. Es Marimas. Minum es. Minum alhamdulillah. Sama ngentaknya es AW itu minum alhamdulillah. Bersama ada pahalanya nih. Yang minum AW itu ini memang nikmat nih memang rasanya kan. Makanya di dalam torekonya Sajiliyah ini kalau tidak salah. Itu kan salah satu cara supaya kita memang betul-betul bersyukur kepada Allah ini dari lubuk hati paling dalam tuh bernikmat-nikmat dalam makanan, dalam minuman. Tujuannya untuk itu supaya kita ini benar-benar syukurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang makan tempe bersyukur itu takut nikmatnya dicabut itu. Kalau aku udah bersyukur lagi udah makan ya aneh nih. Nah, itulah 5 hukum daripada bid. Nah, termasuk juga di sini bid'ah mubah, salam-salaman ya. Salam-salaman ba'da asar dan ba'da subuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdis Salam ya, bid'ah. Bid'ahnya mubah ya. Wallahu alam. Masuk di bait yang kelima. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifah. Wa ba'du dan setelahnya, setelah baca bismillah alhamdulillah salawat pada nabi kan di awal-awal bait itu kan bacanya abda'u bismillahirrahmani alhamdulillahi Abirrahim ila imil ihsani alhamdulillahil qadimil awali al akhiri baki bila tahawuli. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah, kemudian setelah menyebutkan bismillah alhamdulillah salat kepada nabi, fa'lam ketahuilah bi wujubil ma'rifah, mengetahuinya itu dengan wajib bagi kita mengetahui. Ketahuilah ini wajib untuk kita ketahui. Min wajibilillahi, dari suatu perkara yang wajib untuk Allah, isrina sifat, ada 20 sifat. Di sini di syarahnya dijelaskan i'lam itu i'rif ya. Arafa ya'rifu i'rif wa tayaqqan, yakinlah wahai orang mukallaf, isrina sifat wajibatun lillah, 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ala tafsil, atas secara terperinci. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul itu ya. Ini perluasan makna apa ini? Lianna al-ma'rifah wajibatun ala kulli mukallaf. Karena ma'rifah kepada Allah ini wajib hukumnya. Wajib atas siapa? Atas setiap orang mukallaf seperti kita nih. Mukallaf itu orang yang berakal, yang sudah baligh. Yang berakal, yang sudah baligh. Wahzar minat taklid. Hati-hatilah kamu daripada taklid. Untuk masalah tauhid tidak boleh taklid kita. Untuk masalah tauhid jangan fayakunu imanuka mukhtalifan fihi. Kalau kita taklid jadi khilaf iman kita nih. Ada sebagian ulama ngomong iman kita ini tidak sah. Nanti di hari kiamat tetap diazab sama Allah. Ada ulama ngomong tidak apa-apa. Ini kan jadi apa? Pro kontranya ulama. Kalau bisa di dalam masalah tauhid jangan ada pro kontra iman kita ini. Makanya di sini wahzar minat taklid, hati-hatilah kamu dari taklid. Siapa Tuhanku? Allah. Kata siapa Allah Tuhanku? Kata babaku. Tidak boleh itu. Kata Ustadz ujung alim akbarnya Allah tuh wujud, punya sifat wujud. Nah. Mana dalilnya? Dalil ini dalam ilmu tauhid ada dalil nakli, ada dalil akli. Ada dalil secara akal, ada dalil secara nakli dalam Al-Quran. Nah, di dalam ilmu fikih kita boleh ngentol ulama-ulama untuk masalah ini. Apa hukumnya kumur-kumur dalam wudu? Sunnah. Kata siapa menurut mazhab Imam Syafi'i? Mana dalilnya? Walaupun kita tidak tahu dalil tidak masalah. Ya, walaupun kita tidak tahu dalil tidak masalah. Karena orang awam itu taunya orang awam terhadap satu dalil ibadah itu tidak ada katik pengaruh. Tidak katik
negatif pengaruh untuk ibadah dia. Asal dia tahu apa cara sholat Nabi Muhammad SAW yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i, dalam ini ini sudah cukup sudah. Tahu cara walaupun tidak tahu hadisnya. Itu tetap masih diperbolehkan dalam ilmu syariat, dalam ilmu tauhid tidak boleh. Dalam ilmu akidah tidak boleh. Mana buktinya Allah itu ada? Ya pokoknya ada. Anak dengar kajian Mu'allim Akbar itu setiap malam Senin awal bulan tuh ada cuma Mu'allim Akbar wujud. Enggak boleh itu. Kata guru anak enggak boleh. Kalau untuk masalah tauhid jangan main kata-kata. Dalilnya secara akal. Dalilnya harus kita temukan dengan akal karena akal itu memang untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengenal atau mengetahui siapa yang ciptakan akal. Nah, makanya dalam Al-Qur'an kan banyak kan afala ta'qilun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebesaran-kebesarannya, bacalah di ayat Al-Qur'an tuh. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala membaca berfirman tentang kebesaran-kebesarannya, ujung-ujung kaki ada afala ta'qilun. Apa bahasa kitanya apa kamu tidak mikir? Ya bahasa kita itu apa kamu ini tidak mikir kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus benar-benar mengetahui wajib sifat Allah ini wujud ini dalilnya mana? Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu wujud, mawjud itu sama, artinya wujud. Gimana buktinya Allah itu wujud? Terciptanya langit dan bumi ini Ustaz. Emang kita juga apa ciptanya langit dan bumi? Kejauhan kalau kita nak jadikan dalil itu. Ini baik, kemarin pernah dijelaskan di awal-awal taklim kemarin. Balik dari sini, yang agak jauh di rumahnya, tiba-tiba di tengah jalan tuh basah tanahnya. Kita hujan tak di sini? Tidak kan? Jadi pas balik ke rumah, ini seandainya balik ke rumah, tiba-tiba jalan depan lorong kita tuh basah sampai ke rumah kita basah. Padahal di sini tidak hujan. Dan kita balik pun di situ sudah ada hujan lagi. Apa yang kita dapati setelah kita melihat adanya basah di jalan tadi? Langsung kita punya idrok, punya pemahaman, oh berarti ini habis turun hujan. Ya kan? Berarti ini habis turun hujan. Kita melihat tak hujan? Dah. Kita tidak melihat hujannya. Tapi yakin tak kita bahwa di situ habis turun hujan? Yakin, kalau tidak yakin ya gendeng kita. Makanya orang yang tidak yakin adanya Tuhan ini gendeng dia. Masalah hujan deh. Masalah yang sepele kecinian itu. Basahnya tanah itu mustahil kalau tidak ada hujan. Tando basahnya tanah itu, basahan jalan itu tando. Tando adanya hujan. Nah, adanya alam ini tando. Tando adanya musonni ya. Yang ciptakan alam. Oh, tidak bisa Ustaz. Alam ini Ustaz menurut teori Big Bang itu terjadi gara-gara ledakan jutaan tahun yang lalu. Saling meledak, terjadilah bumi ini. Kalau masih berkeras juga orang model ini, malam-malam toilet ke rumah dia dengan kotoran kambing apa kotoran sapi. Besok pagi dia ribut, ngapa kok ribut? Oh, aku nih no, dia anu kuwong make apa? Kotoran kambing, kurang ajar. Oh, dah ini kotoran kambing bergerak dewek dari kandangnya menuju tempat inti. Gila kan ini, sama inti juga gila. Iya, inti juga gila. Masa ente ngomongin alam semesta ini yang teratur berjalannya, ente ngomong itu bergerak sendiri, dan bumi tata surya kita yang luar biasa rapinya, bumi berjalan dengan porosnya, matahari berjalan dengan porosnya, bulan berjalan dengan porosnya, planet-planet lain berjalan dengan porosnya, ente ngomong itu terjadi sendiri, terjadinya sendiri. Yang besar ini ente masalah sepele ini lagi, hati ente, jiwa ente tidak nerima bahwa ini kotoran kambing datang dewek, dia guduk dari kandangnya menuju ke rumah ente, terus dia nempel-nempel dewek di dinding rumah ente. Tidak masuk di akal nih, sama itu juga. Tidak masuk di akal juga kali kita ngomongin alam semesta ini terjadi dengan sendiri. Apa kejadian alam maksud kita nih? Kejadian itu cara kita tuh nemu ke bukti bahwa adanya Allah. Itu kalau kita melihat dari sisi luar kita. Kalau kita melihat dari sisi kita ya bisa sebenarnya. Yang gerakkan kita ini secara hakikatnya kita dewek, otak kita apa Allah. Kalau memang otak kita yang gerakkan gerakan kita ini yang anak gerak ini, kita pasti sudah tahu
Satu detik yang akan ke depan ini posisi kita cak mana, tangan kita cak mana, tangan kanan, tangan kiri cak mana kita tahu. Sekarang ada yang tahu tak? Detik ke depan ini cak mana? Ada yang tahu kan? Nah, ini barusan goyang-goyang. Tadinya tak berpikir dia bakal nak goyang-goyang. Ya tak? Nah, yang ini tadi dari tutup ini tegak. Tadi tak berpikir dia. Jadi cara hakikat yang gerakkan kita ini siapa? Allah. Tak Ustaz. Pokoknya anak deh. Pahamnya Mu'tazilah kan itu kan. Yang gerakkan kita ini kita dewek. Makanya salah satu pentolannya ulama Mu'tazilah itu namanya Imam Zamakhsyari. Ini luar biasa alimnya ini. Sampai debat sama Imam Ghazali itu, Imam Ghazali itu kewalahan. Imam Ghazali itu kewalahan. Ini pentolan Mu'tazilah di zaman Imam Ghazali. Debat masalah tauhid, masalah akidah. Ditonton oleh masyarakat luas, ngerti masih pembahasannya masih dasar. Ngerti. Debat yang kedua, wong awam tidak ngerti, yang ngerti para ulama. Apa yang dibahas nih yang ngerti cuman ulama. Derau ini sama-sama derau bahasa kita. Debat yang ketiga, ulama lagi tidak ngerti apa yang dibahas. Jadi cuma mereka berdua single bahasa kita. Wah, debat masalah argumen segala macam, masalah akidah, masalah tauhid ini. Apa kata Imam Zamakhsyari? Ngomong Imam Ghazali. Imam Ghazali itu luar biasa, al-habr. Ilmunya lautan. Dikatakan Imam Zamakhsyari itu Ghazali itu katufel. Ilmunya seperti anak kecil. Ilmunya Imam Ghazali menurut Imam Zamakhsyari itu ilmunya seperti anak kecil. Tobat, tapi Imam Zamakhsyari ini punya kitab tafsir namanya Kasyaf. Itu di awal-awal itu masih paham beliau Mu'tazilah. Tapi setelah di akhir-akhirnya Anda dengar kata di juz-juz terakhir itu beliau sudah balik ke pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tobatnya gara-gara apa? Gara-gara harim. Gara-gara seorang perempuan. Jadi pernah beliau waktu itu masuk Mekah, kenal ini pahamnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang punya paham bahwa segala gerakan itu kita. Ibadah yang kita lakukan itu karena hasil apa? Usaha kita dewek. Tak ada hidayah dan taufik dari Allah tak. Allah tu tak melak-melak. Ya. Pokoknya kita dewek. Kita bisa bergerak ini nih hakikatnya tetap kita. Ya. Kalau kita ni kan kita bergerak kita ni ikhtiari. Ya. Nah ini bergerak ni. Tapi hakikatnya Allah. Anak tak terpikir nak gerakkan tangan-tangan jari. Tak terpikir kan? Ya, memang gerakan kita ni bukan gerakan yang hakiki. Yang hakiki yang gerakan kita tu Allah. Makanya kita tak tahu gerakan kita jangan ke semenit yang akan datang. 1 detik yang akan datang kita tak tahu. Jadi Imam Zamakhsyari masuk ke kota Mekah. Beliau nak nikah. Ulama zaman dulu kan biasa nikah lebih dari satu kan. Setiap kali masuk daerah pasti nikah di daerah itu. Pengen carikan untuk orang perempuan. Ulama-ulama Mekah tuh tahu ini pahamnya Mu'tazilah ini sesat. Ya. Nanda. Ulama-ulama situ nanda nikah ke anaknya sama mereka. Ada satu anak ulama. Wahai abah nikahkan aku sama dia. Aku galak sama dia. Sesat ini pemahamannya. Mu'tazilah tahu aku juga anak tadi. Perempuan tadi. Pintar tuh punya perempuan ini. Nikah dia. Zuat. Galak. Zuat malam pertama. Berhubungan. 1 kali berhubungan. 2 kali berhubungan. Sampai berapa kali. Sampai dia kalah. Ujung zaman saya. Aku tak bisa lagi. Loh. Kata ente gerakan yang kita gerak ke ini hasil dari kita. Dewek. Harusnya ente mampu. Walaupun anak ajak ente 100 kali mampu ente. Kalau memang gerakan ini. Kuah ini. Apa namanya. Kekuatan ini memang dari kita. Tak ada. Apa campur tangannya Allah. Nah, akhirnya di situ dia berpikir, iya juga. Untuk masalah berhubungan dia tak mampu lebih dari 3. Berarti memang kekuatan itu bukan milik dia secara hakiki, tapi Allah. Nah, di situ dia aja taubat. Gara-gara itu taubat, gara-gara istrinya yang soleha, masya Allah. Jadi imam besar ini. Imam Ghazali beri teriaknya, anak kecil ilmunya. Imam Ghazali ini, itu Imam Ghazali sudah alim. Apalagi kita. Itu paham Mu'tazilah yang model-model itu secara kekuatan, daya upaya itu dari kita, bukan dari Allah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kata ulama itu seperti air susu ASI. Air susu ASI itu kan keluar di antara kotoran dan darah. Diumpamakan kata ulama, darah itu seperti paham Mu'tazilah, kotoran itu seperti pahamnya Jabariyah. Jabariyah itu lain lagi. Kalau sesuatu itu Allah kalau. Pokoknya aku maling nih Allah yang gerak ke aku. Aku berzina Allah yang gerak ke aku. Ini Jabariyah. Lain cerita.
Itu kalau di zaman Sayyidina Umar atau yang modelnya itu, ya Umar, aku nih maling nih, takdir Allah, sudah Allah yang gerakkan. Sudah kalau itu pedangan nebas tangan itu juga takdir Allah juga. Allah yang gerakkan aku nebas tangan itu. Umar. Nah, ini Jabariyah paham-pahamnya ini nih. Mu'tazilah yang model cek tadi, Allahnya udah ada. Kalau Jabariyah, kitanya udah ada. Ahlus Sunnah itu tengah-tengah itu. Ahlus Sunnah itu di tengah-tengah itu kata ulama. Makanya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tetap hakikat yang gerakkan kita ini Allah. Tapi kalau kita maksiat, salah siapa? Salah kita. Kita ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala gerakan ikhtiari, gerakan untuk memilih. Ya. Buktinya mana? Kalau kita disodorkan kotoran sama roti, kita milih mana? Roti. Kenapa gerakan maksiat dan sandarkan ke Allah? Karena ini maksiat Allah yang gerakkan. Jadi kamu jangan suuzon sama mana. Iya. Mabuk ini Allah yang gerakkan ini. Kamu tidak boleh suuzon sama mana. Tangan kamu ayun ke dia, tepak itu. Nah, ini yang gerakkan tangan Allah juga. Inti jangan marah sama anak. Jangan balas. Kalau ketemu model itu. Ini Jabariyah ini. Orangnya Jabari. Kalau Ahlussunnah itu tetap secara hakikat kita yakini yang gerakkan kita ini Allah, yang gerakkan kita ibadah Allah, yang gerakkan maksiat kita pun Allah secara hakikat ya. Tapi dalam masalah adab tidak boleh kita sandarkan ke Allah. Kita harus ngakui. Kita ini kan dikasih akal sama Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Kenapa tidak kita pakai, harus bertaubat. Kalau memang terjadi, memang itu sudah takdir Allah, tapi kita wajib bertaubat. Karena di situ Allah nak pengen ngasih kita hikmah. Supaya kita nih kadang-kadang lagi rajinnya taat itu kan timbul rasa sombong kan. Rajin ibadah. Karena memang Allah jerumuskan kita dengan satu dosa. Dosanya dosa kecil ya. Itu untuk supaya kita itu merasa bahwa selama ini anak nih ibadah ini dibantu oleh Allah. Selama ini anak istiqomah hadir majelis ini Allah yang gerakkan. Jadi mudah bagi Allah nak jerumuskan anak ke dalam satu maksiat. Nah itu supaya kita sadar diri bahwa segala kebaikan itu yang ada dalam kita ini semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang gerakkannya. Itu cara kita mengetahui wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala qadim. Ini yang dasar-dasar deh. Nah, karena ilmu tauhid ini ilmu akal ya. Jadi akal itu harus kita mainkan terus loh. Ibadahnya para sahabat sebelum ada perintah sholat itu ibadahnya itu nazar. Nazar itu tafakur. Tafakur tentang kebesaran Allah, sifat-sifatnya Allah ini wujudnya Allah ini beda dengan wujud kita. Kalau wujud kita ini kan terikat dengan tempat, terikat dengan arah, terikat dengan bentuk. Kalau Allah itu tidak seperti itu. Masya Allah, berarti Allah ini luar biasa, agung ya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Dan wujudnya Allah juga tidak seperti kita diawali dengan ketiadaan. Allah itu wujud, Allah itu awal, yang tidak didahului dengan awal. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu ada. Allah ini ada. Sebelum kata ada itu ada, Allah sudah ada. Itu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dalam Al-Qur'an itu yaitu la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak ini lam yalid wa lam yulad ya. Itu dalilnya Allah itu qidam. Terdahulu, tanpa didahului dengan kata-kata dahulu. Kan ilmu tauhid itu kan ilmu yang kita, apa maksud kita nih, muter balik akal kita nih. Oh Allah ini ini. Makanya orang yang paham tauhid itu hatinya hidup terus loh. Walaupun lagi ngelamun, yang di ngelamunnya itu pemahaman tauhid. Walaupun ngelamun yang dipahami nyingok ayam, nyingok bola. Ada orang ahli tauhid nyingok bola, nonton bola. Kalau kita kan nonton bola mbak sih, aduh Messi udah ngegolin, ini kalahin segala macam. Kalau ahli tauhid itu mikir bola ini sikok bola, musuhnya 11 lawan 11. Yang 11 lawan 11 be, kemungkinan menang itu tidak bisa ditebak, ya kan? Kadang-kadang yang grupnya top kalah sama yang grup yang biasa-biasa be. Begitu gitu, kalah lah, terbantai lah grup itu. Tanahnya kan menang dia, walaupun menang tipis 1-0. Ini 11 lawan 11. Kemungkinan menang itu sangat tipis. Kita, dikata ulama tauhid yang nonton bola tadi, kita nih 1 lawan 70.000.
setan yang nak jerumuskan kita dalam neraka. 11 lawan 11 menang tipis. Apalagi kita 1 lawan 70.000. Tidak ada kemungkinan menang kita ngelawan setan kecuali upaya dan kekuatan dari Allah Subhanahu. Makanya la haula wala quwata illa. Jadi beliau tuh lagi nonton bola maju la haula wala quwata illa billah. Bukan la haula wala quwata illa billah, ada gol bukan. Kita pas-pasnya pula momennya adong nak ngegoli dak gol la haula wala quwata no. Kita kiai ini. Macam la haula wala dak gol bukan ya. Yang dia pikirkan bukan la haula wala quwata illa dak golnya, tapi la haula wala quwata illa 11 lawan 11 menang tipis. Apalagi 1 banding 70.000 setan gitu nih yang godah kita ini nah. Setiap hari itu 70.000 dosa taklim. Ada nih iftitah yang menurut hidayah dosa taklim ngantuk lagi nanti. Ada film apa gitu bagus filmnya. Inti mantep di rumah. Itu setan datang musda pokoknya aku nak majelis ya. Nah, sampai majelis ini pecaban pula moto tadi. Nah. Halangan kadang-kadang itu setan loh yang modelnya itu. Allah tuh pengen nguji kita juga. Cak mana himmah kita terhadap ilmu. Kadang-kadang ada halangannya. Nah, makanya kalau untuk nuntut ilmu ini walaupun badai menghadang apalagi apa yang kata-kata gombal walaupun badai menerjang angin topan menghantam tetap kita jalani. Apa udah ada semalam gerimis Ustaz ya. Gayanya walaupun badai ini anak pasti hadir majelis walaupun angin topan menerjang anak pasti ngapa kemarin ada gerimis Ustaz Pak anak. Sampai bohong ya seperti itu ya. Wallah alam ya. Mudah-mudahan ini manfaat untuk anak juga pribadi. Ini ilmu tauhid ini sering-sering mikir gitu. Ilmu tauhid ini cara ngembangkannya dengan nazar. Nazar itu tafakkur. Nazar yang dinazarkan itu apa namanya? Kebesaran Allah. Itu dia nengok binatang, nengok semut. Itu bisa dijadikan ini loh, alat untuk nazar kita untuk memperdalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pikir semut deh. Ini masalah rezeki kalau kita nazar masalah rezeki. Semut itu nah. Padahal kita naruh gula kadang-kadang kita naruh di sini nah. Tinggal ke gula di sini. Cak berapa jam rame semutnya. Tahu dari mana dia pacak ada gula di sini. Anak tuh kalau buat kopi di rumah kadang-kadang anak tahu di tempat-tempat yang agak jauh. Taruh pojok beh. Ya ada semut masih. Nah, ini nazar kita nazar ke berarti kalau Allah tuh sudah nak kasih rezeki sama makhluknya, nak modal cak modal dapat tulah makhluk tadi rezeki tadi. Nah, untuk kita juga kalau Allah nak pengen ngasih kita duit, nggut lagi kita mendep di rumah, dapat juga masih rezeki tadi. Kalau itu saat anak mulai besok mendep di rumah satu kali, tahan buntu kamu. Dan ini secara hakikatnya seperti itu. Tapi kita kan ada hakikat, ada syariat kan. Hakikat kan memang kita secara hakikat yang ngasih kita rezeki syariatnya jalankan itu al-harakah barokah kata ulama. Kita bergerak itu kan ada keberkahan. Rasulullah SAW lagi berdagang, beliau ngembala kambing, upah dapat upahan. Boleh gitu itu ngingon ayam apa dapat upahan, kambing dapat upahan, berdagang, bergerak pokoknya bergerak untuk menyambut rezeki. Menyambut rezeki, bukan nyari rezeki loh. Rezeki itu harus dicari. Allah sudah ngasih. Rezeki kita nih Allah sudah ngasih, Allah sudah jamin. Mama min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Enggak ada binatang yang melata, seluruh makhluk, bukan binatang, seluruh apapun yang melata di muka bumi ini Allah yang nanggung rezekinya. Jadi kita nih keluar begawe nyari apa Ustaz? Enggak ada nyari rezeki, kita nih menjemput rezeki, menyambut rezeki. Konsep kita tuh diubah, jangan nyari rezeki. Kita nyambut rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan manfaat untuk diri anda pribadi juga untuk antum sekalian. Dan apa yang sampaikan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta patutu syifa untuk Ananda. Ini lanang betina. Hah? Betina. Halifah Hibillah, ya, binti, ini nama siapa nih? Ya binti, tetap binti ya, jangan bin. Kalau perempuan itu tetap binti. Binti itu artinya anak perempuan, walaupun kita mbak nama emaknya, anak perempuan dari Lina Safitri. Anallah yashfiha, anallah yashfi mardoha,
شفاء تاما عاجلا لا يجوز سقما ولا علما ولا إلالا وألا يري وإيانا مكروها أبدا بعد حادثة الآن مما بعد الآن ويدفع ويرفع بتلك الحادثة أكبر منها ويجعلها من العلماء العاملين إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهادة الفاتحة الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارزق طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وهديها وعلى آله وصحبه وسلم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين